Halo teman-teman, penasaran nggak sama desain AC drawing seperti ini? Terus bagaimana cara buatnya? Dan software desain apa yang kita pakai? Nah, kalau penasaran, kalian boleh nih tonton video ini sampai habis. Nah, kembali lagi bersama saya Wildan Alfian Alif dari PT Paralogic Ciptarika Wiasatama sebagai aplikasi yang jadi. Nah, di video kali ini saya akan membuat AC drawing menggunakan software SolidWorks. Nah, nggak perlu lama-lama, kita langsung ke monitor. Nah, untuk tampilan awal nanti akan ada properti seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa part yang sudah kita buka tadi. Kalau misalnya teman-teman tidak buka terlebih dahulu gitu, kalian bisa browse saja di sini. Nanti dia akan muncul ke folder yang akan teman-teman pakai atau teman-teman gunakan untuk pembuatan desain drawing. Nah, pertama-tama di sini saya akan menggunakan base sebagai fondasi utama dari pembuatan AC drawing. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mengeluarkan part gitu untuk drawing assembling, teman-teman perlu diperhatikan ketika kita membawa gitu atau mendrag dari partnya seperti ini. Kalau misalnya kita taruh seperti ini teman-teman, nah dia itu nggak akan masuk ke origin atau base dari dia tuh nggak akan masuk ke base atau origin titik zeronya atau titik datumnya si drawing AC. Jadi ketika teman-teman baru memulai untuk pembuatan drawing AC, pastikan ketika kalian ambil fondasi utama, teman-teman taruh aja seperti ini, tapi jangan langsung diklik. Teman-teman langsung aja taruh, geser ke arah properties, biarkan saja seperti ini, dan arah kursor kalian ini ke tombol checklist seperti ini. Nanti ketika kalian checklist seperti ini, partnya akan masuk ke dalam origin ini. Nah, mengapa kita harus memperhatikan untuk titik zero atau origin dari drawing AC? Nanti ketika teman-teman membuat part yang sudah banyak, atau misalnya teman-teman membuat suatu produk untuk manufacturing dan titik centernya itu tidak sesuai dengan drawing IC, nanti teman-teman akan kewalahan gitu. Atau nanti ketika ada perubahan atau repair, nanti bisa-bisa menjadi error gitu teman-teman untuk pemasangan titik centernya. Jadi pastikan untuk base-nya selalu gunakan origin dari drawing IC. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini ada base yang sudah saya masukkan ke drawing AC. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin mau menambahkan part lagi, teman-teman bisa ke assembly sini, terus masuk ke insert component. Nah, ini adalah part-part yang sudah tadi saya siapkan. Terus kita boleh ambil atau drag saja, nggak apa-apa. Seperti ini, nanti kita taruh ini nggak apa-apa, kita taruh sembarang seperti ini. Nah, ini ada beberapa part yang sudah saya siapkan di sini. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di Tree Manager, di bagian partnya itu ada simbol F dan ada simbol strip. Nah, simbol F ini adalah simbol fix. Ketika dia sudah fix, ini part tidak bisa digeser-geser teman-teman, seperti base ini. Nah, kalau misalnya tidak ada simbol fix, dia masih bisa digeser-geser di sini. Nah, masih bisa dipindahkan di sini. Tapi kalau misalnya katakanlah ternyata base-nya mau dipindah gitu, teman-teman bisa ke part base ini di Tree Manager-nya, bisa diklik, terus teman-teman bisa ambil yang klik kanan ini, terus kemudian pilih float. Nah, otomatis icon F atau simbol F-nya untuk fix itu terhapus. Jadi yang base ini bisa dipindah-pindahin. Nah, seperti itu. Ini tetap akan kita jadikan fix karena dia akan menjadi fondasi utama pembuatan drawing assembling. Kemudian di sini kalau misalnya kita menggunakan SolidWorks, ada namanya fitur mat, teman-teman. Fitur mat ini adalah fitur yang dapat menghubungkan part satu dengan part yang lainnya menggunakan relasi teman-teman. Di sini bisa kalian lihat di assembling, kemudian kalian pilih mat. Dan ada beberapa properti seperti standar, mechanical, analis, sama advance. Nah, di standar ini
ada beberapa relasi seperti coincident, center, tangen. Itu bisa kita gunakan untuk menghubungkan part satu dengan part yang lainnya. Contohnya saya kasih lihat seperti ini. Ini saya akan menggabungkan atau menghubungkan part yang ini dengan yang ini. Nah, teman-teman, ketika kita sudah menghubungkan atau kita mengklikkan bagian mana yang akan terhubung, di properties itu akan ada dekat kursor ini ada relasinya. Nah, ini cara cepatnya teman-teman bisa seperti ini di dekat kursor, atau misalnya kan teman-teman mau ke properties ini bisa juga. Jadi ada dua pilihan, teman-teman mau langsung dari kursornya atau langsung ke propertiesnya untuk mencentang atau mengokekan pasangan tersebut seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin menghubungkan kembali gitu part yang satu dengan yang lainnya, teman-teman bisa ke match, atau ada satu lagi cara biar cepat. Di sini kita tinggal klik aja, tekan Ctrl sama klik, terus tekan surface atau permukaan yang akan kita hubungkan. Di sini kita tinggal lepas. Nanti kontrolnya dilepas, akan ada properties di samping kursor. Itu adalah relasi-relasi yang akan bisa menghubungkan part satu dengan part yang lainnya. Nah, di sini saya memilih konsentris karena saya akan menempelkan permukaan ini dengan permukaan ini. Nah, kemudian teman-teman, saat kita sudah mengkonsentris, teman-teman jangan geser si kursornya. Karena apa? Ketika kita geser, kalau misalnya kalian bisa lihat di monitor, itu ada simbol arah terbalik seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita geser, dia akan hilang. Nah, fungsi arah terbalik itu seperti apa? Ini saya ulangin kembali. Ketika saya masukkan ini, terus kita konsentris, teman-teman. Nah, fungsi arah ini adalah untuk membalikkan, teman-teman. Nah, misalkan kalau teman-teman mematkan atau menghubungkan permukaan, tiba-tiba posisinya tidak sesuai ini dengan keinginan teman-teman. Nah, maka kita bisa menggunakan fitur si flip matte ini. Jadi kalau kita klik seperti ini, dia secara otomatis akan berbalik gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah partnya sudah terbalik, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, teman-teman bisa lanjutkan lagi kembali dengan menghubungkan lubang ini dengan lubang ini. Seperti biasa, kalau di sini ada cara cepatnya, kita pakai kontrol aja, nanti kita pilih konsentris di sini. Dan kemudian kita bisa pilih satu lagi di sini untuk dipasang ke lubang ini. Kita lakukan hal yang sama, terus kita balik di sini. Kemudian yang lubang satu lagi juga kita senterkan ke lubang yang satunya. Kemudian kita tempelkan atau konsentris di bagian ini. Oke. Nah, ini sudah terhubung, teman-teman ya. Jadi dia nggak akan bergerak karena dia tidak akan bergerak karena dia sudah terhubung sama base. Di sini kan dia base-nya fix, jadi dia tidak akan bergerak gitu. Jadi tidak bisa digerakin lagi karena relasinya sudah terhubung semua. Kemudian teman-teman bisa masukkan link ini ke lubang ini. Terus aku mau ini dengan ini. Sentris. Nah, di sini ketika teman-teman ingin memanggil atau memasukkan part yang sama, seperti ini kan saya butuh link satu lagi nih ya. Jadi saya butuh link banyak untuk menghubungkan ke lubang ini. Teman-teman bisa ada dua cara ini ya, bisa insert lagi komponen, bisa ambil yang link ini di drag seperti ini, atau ada cara cepatnya teman-teman. Cara cepatnya teman-teman bisa klik partnya di sini, kalian tekan Ctrl, kemudian kalian tarik seperti ini. Nah, otomatis dia akan di-copy gitu partnya menjadi dua seperti ini. Bisa kalian klik di partnya atau bisa kalian klik di tree manajernya.
Ini linknya juga bisa saya tarik lagi di sini. Misalnya ini saya tarik lagi kayak gini. Nah, dia mau seperti itu. Jadi ada dua cara teman-teman, mau ditarik di partnya atau kalau teman-teman bisa klik juga di tree manajernya. Nah, ini cara cepatnya seperti ini untuk menggandakan part yang sama ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menggandakan satu lagi untuk link yang sebagai bagian sebelah ini. Ini kita bisa masukkan seperti biasa, kita pakai fitur map lagi. Kita konsentris di sini. Kemudian ini saya konsentriskan di sini. Nah, dia cuma bisa bergerak seperti ini. Nah, dia udah nggak bisa kemana-mana, dia hanya bisa berputar doang. Dan yang bagian satunya lagi, di sini ada. Nah, teman-teman, untuk yang bagian satunya, teman-teman bisa klik seperti ini dan klik bagian ini. Nanti dia akan muncul bukan konsentris lagi, tapi dia muncul slot seperti ini. Karena dia bukan diameter, tapi dia berbentuk slot. Jadi nanti dia akan terhubung sama si slotnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai fitur mat di sini, nah, teman-teman bisa pilih, kalau misalnya di fitur mat ini propertinya kan masih standar, ada advance, analis, sama mechanical. Nah, teman-teman tinggal pilih yang mechanical, kemudian pilih yang slot di sini. Nah, di mat ini ada kolom selection. Teman-teman tinggal klik saja surface mana atau bagian mana yang akan dihubungkan seperti ini. Nanti dia secara otomatis akan mengikuti si slot ini. Nah, seperti ini teman-teman. Dan yang satunya juga kita buatkan yang sama. Oke. Nah, di sini kita pilih yang center ini dan ini. Kita senterkan. Kemudian dia akan terhubung seperti ini. Dan kita rapatkan bagian ini dengan yang ini. Kita konsentris. Dan juga sebaliknya ya teman-teman, kita lakukan hal yang sama. Kita hubungkan lubang ini menjadi center dan kita rapatkan link ini dengan link ini. Kita konsentris seperti itu. Nah, kemudian untuk menghubungkan kedua link ini, kita pakai shaft penghubung di sini, teman-teman. Nah, ini kita pakai, kemudian kita senterkan ke sini, konsentris. Lalu, kalau ini kan masih bisa bergerak ya, tapi sesuai sumbu ya, masih bergeraknya. Nah, untuk mensejajarkan si shaft penghubung dengan plat L dan plat R-nya, teman-teman bisa pakai fitur mat lagi. Di sini kan masih bisa bergerak sesuai sumbu. Teman-teman bisa ke fitur mat. Terus pilih yang advance. Nah, yang advance ini ada namanya relasi width. Dia cara pakainya adalah seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa ke kolom yang pertama ini. Pilih yang bagian ini, ujung ini dengan ujung ini. Terus kolom keduanya, kalian pilih penampang ini atau surface area ini dengan yang ini. Nanti secara otomatis dia akan mensejajarkan atau menyesuaikan posisi si plat L-nya. Jadi dia nggak akan ke kanan banget, nggak akan ke kiri banget. Jadi dia tengah-tengah gitu teman-teman untuk si shaft-nya. Kemudian kita bisa checklist di sini. Nah, kalau untuk cara cepatnya teman-teman, kalian bisa pakai cara yang seperti ini teman-teman. Kita copy dulu untuk shaft penghubungnya. Kita senterkan atau kita sesuaikan dengan slotnya. Kita pakai kontrol kayak tadi, biar ada relasi di sebelah kursor. Terus kita pilih yang slot. Ini kita checklistin oke. Nah, untuk cara tercepatnya, teman-teman klik saja di sini. Kita nggak usah ke fitur mat lagi.
Klik, tapi jangan lupa pas saat klik itu harus ditekan kontrolnya teman-teman. Ini ditekan kontrol, lepas, terus tekan kontrol, klik ini, lepas lagi kontrolnya, terus tekan lagi, klik ini. Kalau misalnya teman-teman lepas, dia akan ada simbol with di sini. Terus kita klik. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tinggal kita senterkan si link ini dengan saf penghubung ini. Oke. Kemudian yang bagian ini dengan ini. Kemudian bagian yang ini dengan yang tengah ini. Kita senterkan saja. Oke, ini juga disenterkan juga. Nah, biar dia satu sumbu semuanya. Kemudian kita pakai with dengan cara yang cepatnya. Oke. Nah, ini sudah terhubung teman-teman, seperti ini. Kemudian kita bisa ambil base lagi, kita copy untuk bagian yang atasnya teman-teman. Ini kita copy di sini. Terus plat L-nya sama plat R-nya kita pakai untuk dipasangkan ke link. Setelah kita sudah mengcopy untuk si plat L dan plat R sama base-nya, untuk pertama-tama kita pilih lubang ini dan lubang ini untuk disenterkan. Seperti ini. Kemudian kalian bisa tarik ke atas untuk biar ada space-nya ya. Nah, kalau misalnya satu lubang, nanti dia masih bisa putar seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk membuat dia diam, pilih lubang yang satunya lagi tapi menyilang teman-teman. Bisa menyilang atau bisa sejajar, sebenarnya nggak apa-apa. Bisa kita sesuaikan untuk pemasangan si mat-nya ini. Kita konsentrasikan di sini. Nah, nanti jadinya akan seperti ini dan dia hanya bisa naik turun saja. Karena acuan base-nya dia sudah mengikuti base yang bagian bawah teman-teman. Nah, untuk plat L-nya kita lakukan hal yang sama seperti saat membuat yang bagian bawah, tapi ini dengan posisi dibalik seperti ini. Terus balik. Nah, kita balikkan seperti ini pakai flip. Kemudian lubang yang satunya kita sesuaikan juga. Urutannya hampir sama seperti pembuatan atau pengasemblingan bagian bawah ya teman-teman. Tapi ini dengan posisi dibalik. Kayak gini. Kemudian kita konsentris. Nah, nanti hasil pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Ini sama saja seperti yang bawah, tapi bagian yang atasnya itu kita balik. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi untuk pemasangan si shaftnya. Kita copy aja di sini. Ini kemudian kita slotkan. Nah, kalau sudah shaftnya terpasang seperti ini, kita bisa gabungkan dengan sealingnya. Nah, ini kita tinggal ngambil yang shaftnya dan kita hubungkan dengan sealingnya di sini. Kita senterkan. Ya, secara otomatis akan terpasang seperti ini. Dan satunya juga, nah seperti ini. Ini kita hubungkan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, mungkin kan teman-teman bisa dilihat di sini. Ini masih tembus ya. Nah, dia masih nabrak kayak gini. Dia masih nabrak atas bawahnya. Jadi dia akan turun sampai seperti ini. Dia akan tembus kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin masang assembling gitu untuk tidak tembus,
atau ingin stop di sini nih, bagian ini aja. Nih dia di sini. Nah, di bagian di sini dia akan tertutup dan tidak akan bisa gerak lagi. Itu caranya ada lagi, teman-teman. Kita bisa ke fitur mat lagi. Fitur mat. Terus kemudian kita pilih advance. Nah, di bagian advance ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat di mat tipenya ada yang simbol seperti ini ya, distance. Nah, kalau misalnya kita klik ini dan ini, terus kita pakai distance ini, kalau kita klik distance-nya, dia akan ada jaraknya. Kemudian kalau misalnya teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ada jarak yang tertinggi sama yang terpendeknya di simbol sini. Ini yang paling tertinggi atau buka banget, yang terus ada minimum value-nya. Kalau teman-teman pilih minimum value-nya 0 di sini, terus kita oke kan, dia otomatis ketika kita turunkan seperti ini teman-teman, ini akan berhenti di surface atau penampang si plat L ini. Seperti ini. Nah, dia tidak akan tembus ke bawah karena sudah ada maksimum sama minimum pergerakan dari meja ini teman-teman. Jadi dia bisa kita atur di sini. Dan kalau sudah, kita tinggal pasang si pinnya ini ke lubang-lubang yang ada di sini. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembuatan drawing ASI menggunakan software desain SolidWorks. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton video tentang seputar SolidWorks, baik itu tutorial SolidWorks maupun tips and tricks dari SolidWorks, teman-teman bisa kunjungi channel kami untuk video-video yang lainnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.